memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh ada di tempat ini. Kami tahu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus dengan bebas bekerja di tempat ini, bekerja di hati kami. Sehingga di saat kami keluar tempat ini nanti Bapa, kami beroleh kekuatan yang baru. Biarlah Tuhan, kami mau menanggalkan setiap beban kami. Kami mau duduk diam di hadirat Tuhan, mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu yang kudus memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur, hormat hingga kami persembahkan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Overwhelmed and I cannot hear your voice. I hold on to what is true, though I cannot see. If the storm in life they come and the road ahead gets still, I will lift His hand and faith. I will believe. I remind myself of all that You've done. And the life I have because of Your Son. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am Yours, I am forever Yours. Mountain high and valley low, I sing out and remind my soul, I am Yours, I am forever Yours. If my heart is overwhelmed, If my heart is overwhelmed and I cannot hear Your voice, I hold on to what is true, though I cannot see. In the storm of life they come and the road ahead gets steep, I will lift His hand in faith. I will believe. I remind myself I remind myself
pujian kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Allah, sebab Tuhan yang Maha Tinggi.
kasih-Mu kepadanya. Terima kasih Tuhan, biar kami mengingat kebaikan-Mu, kasih-Mu, pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikan-Nya. Dia yang mengasihi-Mu, Dia yang mengampuni-Mu. Naikkan syukur kepadanya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu sungguh besar, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pada saat ini kau ambil waktu untuk mengingat kebaikan Tuhan. Thank you Lord. Dengarkanlah firman Tuhan, Mazmur 145. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesaran tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu, dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat kepada segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Juru Selamatku, penebus yang hidup, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau juru selamatku, You are waymaker, miracle worker, yes Lord. That is who you are. That is who you are. Oh, terima kasih Tuhan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light
light in the darkness. My God, that is who you are. You are a maker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are a waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Amen. You never stop I don't working. see it. Even when I don't see You're it, still you're working. working. Even when I don't feel it, Never you're stop. You working. never stop. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you never stop. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain. To break every chain. To break every chain. To break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. In the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain. 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 To break every. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. in the name of There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain. 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 To break every. There's an army. There's an army raising up. There's an army raising. There's an army raising up. There's an army raising. To break every chain. 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 I hear the chains falling. I hear the chains falling. I hear the chains falling. Dengan imanmu katakan, I hear the chains falling. 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 Yes, I hear the chains falling. Amen, 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 amen. I hear the chains falling. Yes, Lord, yes, Lord. I hear the chains falling. Amen. I hear the chains falling. I hear the chains falling.
belenggu. Thank you Lord. Hallelujah. There is power in the name of Jesus to break every chain. No longer slave. Thank you, you split the sea so I could Walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me. You rescued me and I will stand. I am a child of God. I am a child. You split the sea. Oh. You split the sea so I could walk right through it. You drowned my fears in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I am a child. No longer a slave to fear. I'm no longer a slave to fear. A child of God. A child. I'm no longer a slave to fear. A slave To fear. I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm a child. I am a child of God. I am a child. I am a child of God. I am a child of Hallelujah. Slave to fear. Amos 3 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan. Seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Ayat ini bercerita tentang satu gembala yang ngejar singa, yang lawan singa, demi cuma dapetin 2 tulang betis dan potongan telinga. Jelas dombanya udah mati karena tinggal 2 tulang betis dan potongan telinga. Tetapi lucunya si gembala ceritanya dia tetap mengejar. Dan for information, singa tidak pernah pas diminta singa tolong buka mulutnya dong, dia gak pernah langsung buka. Justru dia terkam gembalanya duluan. Tetapi lucunya si gembala tetap buka mulut singa, bertengkar lawan singa untuk ambil 2 tulang betis dan potongan telinga dari dombanya. Dombanya udah gak ada. Tetapi tampaknya sisa dombanya pun masih diperjuangkan sama gembalanya. Setiap kali kita lihat ayatnya harusnya kita ngelihat. Sometimes beberapa di antara saudara hidupnya seperti ini. 2 tulang betis
dan potongan telinga. Maybe your life is not the same anymore. Mungkin ada banyak hal terjadi di hidup saudara. Mungkin saudara udah memilih banyak pilihan yang salah. Mungkin saudara udah memilih begitu banyak hal yang salah sehingga saudara tidak seutuh dulu lagi. Tapi Sang Gembala Agung, walaupun saudara tinggal 2 tulang betis dan potongan telinga, Sang Gembala Agung adalah Dia yang akan berani lawan mulut singa untuk tetap kejar saudara. Karena di mata Dia, saudara layak diperjuangkan. Saudara mungkin tinggal tulang betis ya, tapi bagi Dia, saudara tetap miliknya Dia. Saudara tetap haknya, saudara tetap layak diperjuangkan. Walaupun tinggal sisa, di mata Dia, saudara masih penting. Di mata Dia, saudara masih berharga. Di mata Dia, saudara masih haknya surga. Amin. Kita harus percaya hal ini. Some of you, untuk Anda semua yang sedang terikat, saya mau kasih tahu, Sang Gembala Agung is on the way, sedang mengejar saudara, dan Dia sedang melepaskan, sedang berjuang melawan singa, karena Dia akan mengejar saudara kembali. Saudara tinggal sisa, it's okay for Him. Dia masih mempercayai yang terbaik bagi saudara. Hari ini saya mau kasih tahu, Sang Gembala Agung mempercayai yang terbaik di antara saudara. He trusts the best in you. Kasih karunia adalah bukti bahwa Dia tahu siapa kita, tapi Dia tetap milik kita. Dia tahu kita tinggal sisa, tapi Dia tetap milik kita. Kita cuma 1 dan bukan 99, tapi Dia tinggalkan 99. Dia tetap mengejar kita. Karena kita bukan lagi budak, karena kita adalah anak. Lagi. Amen. No longer slave. Amen. Ucapkan syukurmu. Thank you, Lord. Ucapkan perkataan iman. Forever you are. I'm no longer. You are accepted. You are highly favored. You are healed. You are loved. You are anointed. I'm no longer to fear. I am a child of God. A child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. A slave to fear. A slave to fear. I am a child of God. I am a child. I'm no longer a slave to fear. I am a child. Thank you, Jesus. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. 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 Haleluya. Haleluya. Saudara, pada malam hari ini kita datang berkumpul untuk worship and healing. Saudara, mungkin selama ini kita banyak menerima firman Tuhan. Tetapi saya kira ini waktunya untuk kita mempersembahkan kembali kepada Tuhan. Ucapan syukur kita dan semua apa yang sudah kita terima baik daripada Tuhan. Tadi kalau mendengar bagaimana El menjelaskan tentang bagaimana kita ini seperti hanya tinggal 2 tulang betis dan telinga, saudara, yang berada di dalam mulut singa. Tetapi Gembala yang agung itu membebaskan kita. Apa yang kita harus lakukan adalah kembali untuk melayani Dia. Kembali bersyukur bahwa kita ini dibebaskan dan dilepaskan. Worship and healing adalah berbicara mengenai bagaimana dengan penyembahan kita, kuasa Tuhan hadir, lalu menyembuhkan berbagai macam orang yang sakit,
maupun berbagai macam orang yang mungkin luka dan sebagainya. Healing tidak hanya untuk kesembuhan jasmani, walaupun saya bersyukur Tuhan menyembuhkan saya secara jasmani. Tetapi mungkin ada beberapa daripada kita yang mungkin disembuhkan daripada toxic family, saudara. Keluarga yang mungkin sudah mengalami luka, mengalami kekecewaan. Dan saya percaya God's presence here. Ada di tempat ini dan Dia akan menjamah dan melepaskan, membebaskan kita. Saudara, kita boleh melakukan semua segala macam pengobatan secara medis dan sebagainya, itu tidak salah. Tetapi kita harus ingat bahwa the authority ada di dalam firman Tuhan. Kekuatan kuasa firman Tuhan itu akan menggenapi, akan melebihi dari segala apa yang usaha-usaha kita lakukan secara jasmani dan secara kekuatan kita, saudara. Belakangan hari ini kita disibukkan, digemparkan dengan virus corona. Virus corona ini memang mematikan. Saya kemarin baru tiba dari Amerika dengan istri dan anak saya. Masih separuh jet lag, tetapi puji Tuhan saya nggak terlalu jet lag, saudara. Dan di sana itu saudara tidak terlalu terkena ketakutan seperti apa yang terjadi di Asia. Mereka business as usual. Tetapi begitu saya kembali 21 jam yang lalu, San Francisco melakukan sebuah statement bahwa daerah mereka adalah daerah yang in state of emergency. Artinya sedang dalam keadaan emergency, saudara. Karena mereka akan virus corona ini. Virus corona ini sangat mematikan. Tetapi orang Amerika masih berpikir bahwa virus flu atau influenza itu lebih mematikan. Karena tiap tahun tuh jutaan orang yang meninggal, saudara. Di Amerika sendiri. Apakah itu karena tua, karena kelemahan tubuh dan sebagainya. Itu banyak memakan korban. Jadi mereka masih menganggap virus corona, sebagian dari mereka masih menganggap virus corona ini masih bisa dijinakan asal udara berubah menjadi panas, saudara. Dan itu akan hilang sendiri seperti yang dikatakan oleh Donald Trump. Tetapi buat kita di sini sesuatu yang berbeda terjadi dengan yang di sana, saudara. Italia baru menyatakan diri bahwa di Eropa mereka yang paling banyak terkena virus corona ini. Satu persatu negara di Eropa mulai kena virus ini. Saya di Singapura kemarin waktu transit, saudara, di mana-mana ada scanner, thermoscanner. Thermoscanner artinya yang langsung mendeteksi panas tubuh kita. Begitu kita di atas 38 maka langsung di stop, masuk karantina, diperiksa dulu, dipastikan bahwa tidak membawa virus coronavirus tersebut ke airport tersebut. Di mana-mana saudara, begitu banyak. Sampai di Jakarta pun saudara dicek juga, cuma ceknya lain, saudara. Jakarta mungkin masih lebih kurang dibandingkan Singapura. Jakarta ditembakin satu-satu di jidatnya, sudah bisa bayangin. Ada ratusan orang turun satu persatu ditembak jidatnya, dicek temperaturnya dan sebagainya. Sudah bisa bayangkan itu berapa jam itu orang mesti ngantri. Dan kadang-kadang ada yang nerobos juga, saudara, nggak peduli jalan. Saudara, justru Amerika concern dengan keadaan Indonesia. Tapi kita bersyukur, saudara, bahwa hari-hari ini ada banyak perubahan, ada banyak doa yang dinaikkan agar virus ini tidak mengena bangsa Indonesia. Walaupun kita nggak pernah tahu berapa banyak yang sudah terkena, ya kita tidak akan pernah tahu karena kita harus jujur berkata bahwa peralatan yang ada di Indonesia ini tidak memadai dibandingkan dengan yang ada di Singapura maupun yang di Jepang maupun yang di Amerika. Saudara, begitu masuk LAX mendarat itu langsung dicek juga, saudara. Sehingga mereka pastikan ketika masuk ke Amerika tidak kena gitu loh, saudara. Pertanyaan saya pada waktu saya ingin berangkat, kenapa saya berangkat ke Amerika? Sebenarnya saya ke Kanada karena adik saya mengalami sakit kanker yang glioblastoma, yaitu kanker otak yang ganas. Sudah disembuhkan, sudah sembuh 2 tahun yang lalu, terkena 2 tahun yang lalu sembuh, hilang.
tapi ternyata kembali lagi dan keadaannya menjadi lebih parah dari sebelumnya, sehingga saya dan istri memutuskan kalau kami tidak berangkat ke sana sekarang, bagaimana nanti kalau keadaan dia bertambah parah, saudara. Kami mungkin di tengah pelayanan dan sebagainya belum tentu bisa bertemu dengan dia lagi. Jadi kami mengambil kesempatan untuk bertemu dengan dia. Saudara, kami berdoa minta Tuhan menjamah the best from the Lord biar terjadi akan adik kandung saya, saudara. Dan saya pulang ke Indonesia dan saya ingat akan hari ini, saudara. Kami tidak menunda karena kami tahu bahwa hari ini adalah hari yang penting. Boleh katakan amin. Karena worship and healing itu sangat penting, saudara. Di mana in the presence of God, apa yang tertuju adalah bukan pembicaranya, bukan musiknya, tetapi the presence of God. Dan worship leaders itu membawa kita masuk dalam the presence of God. Jadi secara corporate, tidak secara, kalau dulu ada seorang pembicara yang datang, dia tumpangin tangan semua akan jadi sembuh dan sebagainya. Sekarang tidak, saudara. Kita bergerak secara teamwork, kita bergerak secara bersama-sama. Dan saya percaya ketika Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, akan ada kesembuhan. Apakah itu kesembuhan secara jasmani maupun pemulihan hati dan sebagainya. Sebagaimana Roh Kudus yang pimpin kita sekalian. Boleh katakan amin, saudara. Saudara, saya ingin memberikan sebuah video. Dan video ini saya kasih judul begini, saudara. Nyanyi lagu Happy Birthday 2 kali bisa menyelamatkan nyawa kita. Saya gak tahu saudara pernah dengar gak istilah begini. Tapi saya ingin katakan kepada kita, nyanyi lagu Happy Birthday to You 2 kali bisa menyelamatkan hidup saudara. Nanti saudara akan lihat di dalam video ini. Saudara, boleh silakan duduk sebentar. Oke, sebentar. Boleh dikencengin itu. Hand sanitizers and soap are the best defense. Last year, Americans spent more than $170 million on hand sanitizers alone. So we wondered what works best and how do the sanitizers compare in a showdown with soap? Well, tonight, our chief medical editor, Dr. Richard Besser, puts them to the test and gets some real answers. Clean? As many as 400,000 germs per hand. That's how many bacteria travel with us every day. So, here at the University of Maryland Food Safety Lab, 6 brave grad students and I voluntarily doused our hands in a toxic brew of thousands of E. coli bacteria. Yep, E. coli. Good. There's something a little odd about rubbing E. coli. To see what would take it off. First up, hand sanitizers. We tested 2 kinds you'll find at the store. One with 60% alcohol, and one so-called natural formula containing no alcohol. That's good. The key with hand sanitizers is to use enough of it. Your hands should take a full 15 seconds or longer to dry. Now let that air dry, okay? Then, we pressed our hands onto special incubation plates to grow any remaining bacteria. The results? Dramatic. Here, those graying spots are the E. coli that grew from unwashed hands. After, using hand sanitizer with 60% alcohol. But the formula without alcohol? Just look at how many germs are left behind. Alcohol-based hand sanitizers work so much better because alcohol breaks up the bacteria's proteins and kills them. But if you really want to get clean, what's your best bet of all? Guess what? It's your old friend, soap. Soap not only does as well on bacteria as the sanitizer, it gets more viruses too. Surprisingly, studies show regular and antibacterial soap are about equally effective. But how you use it is crucial. Go. Most of us only spend 5 seconds at the sink. Cuci tangan. Stop. Just look how many germs remain. Yuck. Go. You have to wash your hands for a full 20 seconds to really get the bugs off. And yes, that's singing happy birthday twice. So let's review it again. Hand sanitizers if you can't get to a sink. Look for one with at least 60% alcohol. But washing with soap, any kind, is better, as long as you wash for long enough. Dr. Richard Besser, ABC News, College Park, Maryland. In this season of flu and so many Oke, saudara ngerti ya saudara ya? Ya, coba lihat kiri kanan, colek tetangganya, bilang saya ngerti itu. Maksudnya dengan nyanyi cuci tangan pakai sabun antibakteri sambil nyanyi happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 2 kali nyanyi lagu itu, lamanya 20 menit, itu ikut save your life. 20 detik, saudara bisa menyelamatkan diri saudara dari bakteri-bakteri itu. Boleh tepuk tangan saudara. Ya.
itu adalah persiapan kita secara jasmani, persiapan kita yang dibicarakan memang kita harus banyak kali cuci tangan. Saudara, saya terkejut sekali melihat kenapa orang bisa kena diare karena jorok, saudara. Kurang cuci tangan, ya. Lalu kemudian kurang bersih, ya. Dia nggak cuci tangan, dia berapa banyak orang yang sebelum makan cuci tangan itu ternyata, saudara, sedikit sekali, mungkin hanya sekitar 20% orang yang cuci tangan sebelum makan. Padahal makanan itu sangat kotor. Nah, ini adalah semua adalah persiapan-persiapan kita secara jasmani atau secara kebiasaan yang kita harus lakukan. Bahwa hari-hari ini kesini seperti di beberapa tempat mereka tidak mau salaman, saudara. Dan bahkan beberapa pendeta-pendeta sudah mulai katakan bahwa mereka tidak boleh salaman di gerejanya satu sama lain. Di Singapura juga sudah bahkan mereka tidak kebaktian, sudah mereka kebaktian live streaming. Di banyak gereja Singapura sekarang mereka tidak ibadah kumpul seperti ini, dan mereka live streaming agar tidak terkontaminasi dengan satu sama lain, saudara. Nah, itu adalah persepsi mereka dan apa yang mereka percayai, dan saya kira itu ada benarnya juga, saudara. Di Indonesia beberapa gereja sudah menyatakan tidak mau salaman, paling cuma hanya begini, saudara, atau seperti orang Imlek begitu, untuk menghindari sentuhan. Karena saudara tidak pernah tahu, karena orang yang terkena bakteri tersebut baru termanifestasi atau masa inkubasinya ada 14 hari sampai 28 hari, saudara. Jadi 28 hari kemudian saudara baru kena mungkin flu, terus kemudian saudara merasakan badannya kering, saudara merasakan akhirnya kering, sakit, lalu kemudian mulai ginjalnya terkena, macam-macam terkena, dan saudara makin lemah. Tadi pagi saya dikasih tahu sama istri saya bahwa katanya Jackie Chan kena, saudara. Nggak tahu berita itu cuma hoax. Ya, saudara, koran Indonesia apa nggak ngerti bahasa Inggris, dia quote dari perkataan Today's Online kalau nggak salah. Saudara katakan ini bahwa dikasih foto Jackie Chan kena karena dia pesta sama-sama dengan orang yang terkena virus corona, saudara ya. Nggak taunya mereka pestanya di restoran, mereka makan, yang satu makan di restoran yang satu, yang terkena virus di makanan restoran yang lain, bedanya setengah jam naik mobil. Jadi nggak mungkin kena itu, jadi itu berita adalah hoax. Tapi kata-kata ini sekarang setiap hari tentang coronavirus menjadi sebuah ketakutan di dalam hidup kita, dalam banyak orang. Dan saya kira saudara juga perlu berjaga-jaga. Karena itu di sini kami tidak melarang untuk salaman sama lain, tapi kami juga menyediakan ada sanitizer, hand sanitizer, paling tidak 60% dari germsnya itu bisa hilang, saudara. Ya, kami tidak melarang saudara salaman, tetapi kami juga tidak menganjurkan saudara untuk salaman, apalagi peluk-pelukan, apalagi cium pipi kiri pipi kanan begitu, saudara. Ya, bukan berarti kita curiga satu sama lain, juga tidak, saudara. Tapi kita perlu bijaksana lah, saudara, gitu ya. Oke. Nah, saudara, worship and healing, saya mengajak kita melihat beberapa hal. Coba, next. In God's presence, we are made whole, restored, renewed, and released. Tujuan daripada kita berkumpul adalah agar kita bisa merasakan the presence of God. Dan di mana hadirat Tuhan, we are made whole, kita complete. Ya, kita dipulihkan, kita diperbarui, renewed and release. Artinya kita merasakan kemerdekaan, bebas, saudara. Itu adalah tujuan kita mengadakan ini. Saya bersyukur, saudara, karena Tuhan menyembuhkan melalui pengobatan apa yang terjadi dalam diri saya. Ketika saya bertemu dengan kakak saya, adik saya, lalu kemudian bertemu dengan beberapa orang lain lagi, saudara, yang bagaimana mereka menceritakan penderitaan mereka. Saya bersyukur, saudara, walaupun saya dikatakan kelenjar getah bening stadium 3B, tetapi setelah selesai kemo, saya clear, sudah sampai Februari lalu, sudah 1 tahun saya tetap clear, saudara, hasil pemeriksaan. Dan nanti bulan Juli saya akan periksa lagi. Saya terus menjaga agar tubuh saya tetap kuat, immune system saya tetap kuat, saudara, agar tidak mudah terkena sakit. Dan puji Tuhan bahwa selama ini saya tidak kena sakit flu atau batuk dan pilek dan sebagainya. Dan saya percaya it's all because of God. Karena Tuhan, saudara.
In God's presence we are made whole, restored, renewed, and released. Dan pernyataan yang selanjutnya mengatakan adalah yang bagus sekali, dikatakan begini. Next. Semua kesembuhan datangnya dari Tuhan. Apakah it comes supernaturally or through a physician? Secara supernatural atau melalui seorang dokter. He is still the source of our healing. Boleh katakan amin. Dia tetap menjadi sumber daripada kesembuhan kita. Karena yang menyembuhkan itu Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai dengan hikmatnya, kekuatannya, kepandaiannya. Tetapi yang diinginkan, yang kita harus ingat bahwa sumbernya adalah daripada Tuhan. Sehingga kita tidak membuat orang merasa bersalah kalau pergi di kemo atau tidak, atau dan sebagainya. Berbagai orang selalu mengatakan bahwa yang ini metode ini paling bagus, itu paling bagus, ini paling bagus, itu paling bagus. Saudara, kalau saudara pernah terkena cancer, maka saudara baru bisa merasakan yang mana yang paling bagus gitu loh saudara. Tapi kalau kita tidak pernah kena cancer, kita gak pernah tahu bagaimana perjuangan mati-matiannya. Ini sembuh gak ya? Ini sembuh gak ya? Ini sembuh gak ya? Tapi yang penting adalah kita tahu bahwa kalau saudara dijamah, disembuhkan Tuhan, baik secara supranatural ataupun secara physician atau melalui medical, saudara kita harus tahu bahwa itu semua daripada Tuhan. Amin, saudara. Berbagai macam kesembuhan Tuhan bisa pakai. Oke, saudara, beberapa hal yang saya ingin ajak kita melihat adalah adalah demikian. Exodus 23:25 mengatakan kepada kita, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. You must serve only the Lord your God, and if you do, I will bless you with the food and water, and I will protect you from illness. Ini ayat yang simple dan straightforward berbicara kepada kita. Dikatakan betapa pentingnya itu ibadah. Worship adalah bagian dari ibadah kita. Praise and worship and the word of God, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam ibadah kita. Firman Tuhan berkata, harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Baru dikatakan, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dikatakan, He will bless pekerjaan kita, kebutuhan kita sehari-hari, all necessities. Apa yang kita perlukan dalam hidup ini, baik sandang, pangan, papan, dan sebagainya, God will provide it. Firman Tuhan berkata. Berapanya percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah bohong? Amin, saudara. Dia tidak pernah bohong, dan berbagai macam, begitu banyak orang yang sudah membuktikan bahwa hidup mereka dicukupkan, dilimpahkan, diberkati setelah mereka menekankan ibadah di depannya ini, saudara. Lalu berikutnya dikatakan, bukan cuma dari ibadah itu melahirkan pekerjaan dan kehidupan yang baik diberkati, tetapi juga dikatakan, I will protect you from illness. Aku akan melindungi engkau dari berbagai macam penyakit. Nah, kata protect nih, ya, menjauhkan, kata protect ini saudara agak tricky di sini. Karena kata protect ini bisa berarti tidak kena, saudara, dilindungi, dijauhkan, atau bisa juga diluputkan, saudara. Tapi bisa juga go through the situation. Saudara mengalami sakit penyakit tetapi Tuhan menyembuhkan. Agar apa, saudara? Kita bisa merasakan empati kepada orang-orang yang merasakan itu. Ketika saya terkena, saudara, sakit kanker, saudara saya berkata, Tuhan, ada pertanyaan dalam hati saya, kenapa Tuhan saya kena? Saya bertanya gitu, saudara. Lalu kemudian saya seolah tidak mendapatkan jawaban, tetapi I have to go through this sickness. Saya harus berjuang dan melawan semua kata-kata yang negatif yang ada dalam pikiran saya, saudara. Peperangan yang paling berat adalah bukan soal saya di kemo, saudara. Di kemo sakitnya, saya tidak sakit di kemo dan hampir tidak ada side effect buat saya. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Tetapi ada peperangan yang lebih berat adalah di pikiran saya. Peperangan itu berkata bahwa engkau sudah kalah, engkau sudah tidak berguna, engkau kan sudah sakit.
engkau tidak mungkin kembali seperti semula. Kata-kata itu yang terus saudara. Dan saya berulang kali mengatakan firman Tuhan, declare firman Tuhan, bahwa aku tidak akan mati, tapi aku akan tetap hidup dan akan menceritakan pekerjaan Tuhan. Saya quote ayat itu dan berbagai macam ayat-ayat yang nanti sebentar saya akan kasih tahu kepada kita saudara, bahwa ketika kita mengalami hal ini saudara, dikatakan kata menjauhkan penyakit ini atau protect ini, kadang-kala Tuhan melindungi kita, puji Tuhan saudara tidak sakit. Setelah dicek-cek ternyata saudara tidak seperti itu. Tetapi ada juga yang mengalami seperti saya, agar saya baru mengerti sekarang, saya bisa merasakan penderitaan orang-orang yang sakit. Saya bisa mempunyai lebih empati kepada orang-orang yang sakit, kepada orang yang terkena cancer. Cancer adalah the most lethal, yang mematikan dari penyakit yang ada di dunia ini. Saudara, saya bertemu dengan seorang dokter yang mungkin bulan depan atau beberapa bulan lagi akan berdiri di sini bersaksi saudara. Bagaimana dia kena kanker 2 kali, yang pertama di kaki, yang kemudian di mata dulu. Waktu dia usia berapa itu? 1 tahun. Mata dia buta sekarang separuh, 1. Lalu yang kedua kena di kaki, di mana minggu lalu istri saya sedikit kesaksian untuk dia naik ke kelas 3 lantai, tempat di mana dia sekolah SMA saudara. Dia perlu waktu 3 jam untuk naik karena dia tidak mau ditolong, dan dia naik sedikit satu tangga. Tapi niat dia untuk menyelesaikan sekolah, nah akhirnya jadi dokter saudara, yang ada kaitannya dalam menyembuhkan kanker juga saudara. Dia berjuang dan dia berkata, waktu kita ketemu kami sharing, saya mempunyai belas kasihan kepada dia dan dia mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang sakit kanker. Sekarang dia bekerja di RSCM saudara, dan dia di sana bekerja dan dia menyembuhkan orang-orang yang terkena kanker melalui prosedur BPJS dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, terkadang kita diizinkan Tuhan mengalami sesuatu. Jangan kita komplain, agar kita bisa mengerti akan orang-orang yang mengalami situasi yang mungkin mirip, tidak sama mungkin mirip, tapi kita bisa mempunyai empati. Katakan sama-sama empati. Kata empati itu luar biasa sekali. Bisa merasakan karena kita pernah merasakan. Seseorang yang tidak pernah kehilangan tidak akan pernah mengerti akan rasa sedih saudara. Rasa kehilangan. Seseorang ketika dia tidak merasakan jatuh, tidak merasakan pernahnya jatuh dari kaya menjadi miskin, ya, dia tidak akan pernah merasakan kejatuhan kalau dia tidak pernah jatuh. Memang kita tidak perlu jatuh untuk bisa merasakan tersebut, tetapi buat orang-orang tertentu kejatuhan yang dia alami itu sangat menolong dia untuk dia bisa merasakan bagaimana rasanya orang itu jatuh. Boleh katakan amin. Itu adalah empati, bahasanya Tuhan, agar kita bisa lebih mengerti akan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang lain. Janji Tuhan adalah aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu sekalian, itu janji Tuhan, tapi intinya adalah perkuat ibadah kita. Boleh katakan amin. Worship, prayer, and firman Tuhan. Kalau kita bicara worship itu ada praise and worship lah. Karena di dalam, kalau kita bicara tentang kebiasaan orang Israel pada zaman dulu, maka mereka tidak pernah memisahkan antara pujian, penyembahan. Kalau pujian mestinya temponya cepat, kalau penyembahan temponya lambat. Tidak begitu saudara. Mereka itu hanya dulu beberapa hamba Tuhan yang punya keyakinan begitu, dia menerjemahkan lalu diikutin semuanya. Kalau pujian itu temponya gini cepat, kalau penyembahan itu temponya lambat. Jadi kalau ada lagu penyembahan yang tempo cepat itu bukan penyembahan, itu namanya pujian. Saudara, kita tidak bisa mengkategorikan seperti itu. Ada lagu slow, ada lagu cepat. Saudara, yang namanya worship itu melibatkan seluruh tubuh kita. Seluruh hati kita, seluruh jiwa kita, saudara, untuk kita bisa menyembah Tuhan dan firman Tuhan. That's worship. Dan healing akan menjadi manifestasi ketika the presence of God ada di tengah-tengah kita. Boleh katakan amin. Amin saudara. Dan saudara nanti setiap bulan akan ada pembicaraan.
berbicara, akan ada orang yang bersaksi, akan ada orang yang nanti mungkin melakukan ya bukan sirkus di sini, bukan saudara, tetapi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya the presence of God will confirm everything with signs of healing, tanda-tanda kesembuhan. Boleh katakan amin? Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, saudara. Saudara, next, saya tidak akan terlalu lama. Nanti kita akan berdoa di sini, saudara. Saya mengajak kita untuk declare everything, declare healing declaration. Kenapa? Terkadang kita perlu, saudara. Ketika saya menghadapi peperangan di dalam pikiran saya, dan saya kira juga banyak di antara kita yang mempunyai peperangan di dalam pikirannya, saudara. Apakah usaha saya berhasil enggak? Apakah pekerjaan saya berhasil enggak? Apakah pelayanan saya berhasil enggak? Bagaimana anak saya? Bagaimana keluarga saya? Bagaimana masa depan saya dan sebagainya? Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa declaration yang berdasarkan firman Tuhan itu sangat penting. Malam ini kita akan declare, membuat sebuah deklarasi tentang bagaimana healing itu, saudara. Kesembuhan secara jasmani. Saya ingin ajak kita membaca kata-kata ini dan mengimaninya. Boleh, saudara? Sebenarnya ada bahasa Inggrisnya, tapi saya hanya pakai dalam bahasa Indonesia saja. Untuk kita, saya ingin ajak kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Saya ingin ajak kita memperkatakan ini, saudara. Letakkan tangan kiri atau terserah saudara mau angkat kedua tangan juga boleh. Saudara jangan pejamkan mata karena nggak bisa membaca. Biasa orang suka menjamkan mata, begitu saudara jangan. Saya ingin ajak saudara membaca agar dengan firman Tuhan iman kita dibangkitkan, saudara. Dan kita percaya bahwa the word of God will come to life. Amin? Amin, oke. Saudara mari kita baca bersama-sama dengan iman. 1, 2, 3. Yesus Kristus telah menebus saya dari kutuk hukum Taurat. Karena itu aku menolak semua penyakit atau virus yang masuk ke tubuh ini. Setiap penyakit dan setiap virus, coronavirus yang menyentuh tubuh saya akan mati secara langsung dalam nama Tuhan Yesus. Saya deklarasikan bahwa setiap organ dan setiap sel dalam tubuh saya berfungsi secara sempurna sesuai dengan tujuan ciptaannya, dan saya menolak setiap malfungsi dalam tubuh saya dalam nama Yesus. Terus, saudara, setiap sel yang tidak menghasilkan kehidupan dan kesehatan dalam tubuh saya dipotong dan dipisahkan dari bagian yang sehat. Sistem kekebalan tubuh, immune system saya begitu kuat dan tidak mengizinkan tumor atau kanker tumbuh hidup dalam nama Tuhan Yesus. Lalu berikutnya, tubuh ini adalah bait suci dari Roh Kudus. Aku perintahkan agar melepaskan kimia-kimia yang dibutuhkan. Tubuhku berada dalam keseimbangan kimia yang sehat. Pankreas akan mengeluarkan jumlah insulin yang dibutuhkan untuk hidup dan kesehatan. Diabetes kembali normal dalam nama Yesus. Haleluya. Aku berbicara kepada otot-otot, tulang-tulang dan sendi-sendi menjadi normal dan sehat dalam nama Yesus. Haleluya. Firman-Mu menjadi bagian dalam hidupku, mengalir dalam darahku, mengalir ke semua bagian-bagian sel dalam tubuhku, memulihkan dan mentransformasikan kesehatanku. Firman-Mu sudah menjadi daging karena Engkau menyampaikan firman-Mu dan disembuhkannya aku. Haleluya. Ritme jantungku normal. Jantungku berdetak sesuai dengan ritme kehidupan, membawa hidup Allah ke seluruh bagian tubuh saya, memulihkan hidup dan kesehatan dengan melimpah. Aku memiliki detak jantung yang kuat. Setiap detak jantung mengalirkan kehidupan ke dalam tubuhku dan membersihkan dari berbagai penyakit dan kesakitan. Terus, dalam nama Yesus, pembuluh arteri saya tidak akan mengecil atau tersumbat. Pembuluh arteri saya bersih, elastis, dan berfungsi sebagaimana Tuhan menciptakannya untuk berfungsi. Terakhir, imun sistem saya semakin kuat setiap hari. Saya katakan kehidupan kepada sistem kekebalan tubuh. Saya tidak mengizinkan kekacauan terjadi dalam sistem kekebalan tubuh saya.
Roh Kudus yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian tinggal di dalam diri saya dan membangkitkan sistem kekebalan tubuh saya dengan kehidupan dan hikmat Tuhan yang melindungi kehidupan dan kesehatan tubuh saya. Terus, masih ada lagi. Engkau mengirimkan firman-Mu untuk menyembuhkan dan menyelamatkan saya dari lubang maut, sebagaimana saya menjalankan hubungan yang benar denganmu. Terang cahayamu terbit setiap pagi, menerbitkan pemulihan dan kehidupan baru dari hidup baru. Ada lagi? Terakhir nih saudara, perkenananmu mengelilingi saya seperti perisai, sehingga saya menyadari bahwa tidak ada satupun senjata atau penyakit yang menyerangku akan berhasil. Karena inilah pemberianmu sebagai anakmu. Semua yang tidak ditanam olehmu akan dicabut sampai ke akar-akarnya. In the name of Jesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang sudah kami perkatakan, apa yang sudah kami deklarasikan, biarlah itu akan terjadi dalam hidup kami. Kesehatan ilahi Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kelemahan-kelemahan tubuh, sakit, penyakit yang kami saat ini derita, sekalipun itu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dan kami deklarasikan kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan.